Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui renungan Night Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Erik Edward Hetaria. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat di Gereja GPIB Penabur yang ada di Jakarta Timur. Mungkin pada saat ini saudara kita sudah rasakan letih, lelah setelah bekerja seharian penuh. Namun baiklah, sebelum kita beristirahat, kita akan coba dengar renungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kembali kami mau dengarkan dan renungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu kuasai hati pikiran kami, mampukan kami bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini, sehingga bisa menjadikan pedoman di dalam karya hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, kami beralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk renungan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-24 ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Amsal pasal 24 ayat 30 hingga ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan pada saat ini, Bapak Saudara pasti tahu ya, bahwa orang atau etnis yang paling banyak meraih penghargaan Nobel di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bisa meraih Nobel itu hingga 20%. Padahal kalau kita bicara mengenai entitas atau jumlah mereka, di dunia ini jumlah orang Yahudi itu hanya 0,2%. Kebayang ya, jumlah 0,2%. Tapi bisa meraih Nobel 20%. Kenapa? Kok mereka bisa sampai berhasil sedemikian rupa di dalam bidang kehidupan itu? Kita tahu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi selain ada berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka, orang-orang Yahudi juga terkenal dengan etos kerjanya, Bapak Ibu. Mereka punya etos kerja, bahwa mereka hidup untuk bekerja. Sedangkan mungkin mayoritas orang-orang berpikir mereka bekerja untuk hidup. Saya sewaktu melayani di Duri, saya sempat mengenal seorang penjual roti bakar. Saya suka langganan. Dia tidak selalu jualan roti bakar ini, Bapak ini. Kalau istilahnya dia lagi cukup, ya dia tidak akan jualan. Kalau pas lagi tidak ada, kebutuhannya lagi ada dan tidak ada dana, uang, baru dia jualan. Dan hidupnya seperti itu saja. Karena berpikir bahwa dia bekerja untuk hidup. Tapi kalau orang Yahudi atas kerja mereka hidup untuk bekerja. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman bahwa mereka hidup ini untuk bekerja. Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Manusia pertama, ya, Adam Hawa kan diciptakan untuk menaklukkan, untuk mengusahakan, memelihara, mengelola alam semesta, untuk bekerja. Dan bahkan kalau kita bicara mengenai tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu,
pekerja atau buruh bangunan, kuli bangunan. Bagi orang Yahudi itu kan mereka punya istilah itu kan anazmelach. Dan kata melaka ini berasal dari kata malak. Dari kata malak ini artinya sama dengan malaikat, yang artinya suruhan Tuhan atau pesuruh Tuhan lebih tepatnya. Dalam arti seperti hanya malaikat yang bekerja atau dia merupakan pesuruh Tuhan, melakukan tindakan suruhan Tuhan. Buat mereka pekerja bangunan pun dia melakukan pekerjaan itu sebagai suruhan Tuhan. Mereka itu sebagai pesuruh Tuhan. Dan itu membangun etos kerja mereka sedemikian rupa. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 20, kan dikatakan janganlah engkau melakukan pekerjaan di hari Sabat ya. Segala jenis pekerjaan. Nah, semua jenis pekerjaan itu mempergunakan kata itu. Bicara mengenai malak, anazmelach. Dalam arti buat orang-orang Yahudi segala jenis pekerjaan itu suruhan Tuhan. Apapun pekerjaan itu suruhan Tuhan. Dan mereka merupakan pesuruh Tuhan dan harus taat dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya ini mempengaruhi pola pikir mereka, gaya hidup mereka. Apapun karunia talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka berusaha lakukan yang terbaik. Tunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan betul-betul maksimal dengan pekerjaan, ya, karya yang mereka sedang tekuni sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka tidak laksanakan dengan baik, ya pasti akan ada sanksinya. Itu sebenarnya mereka berusaha bekerja maksimal. Dan Amsal bisa menggambarkan kepada kita bagaimana mereka melihat ketika orang tidak menjalankan tugas panggilannya itu, suruhan Tuhan itu melalui istilahnya karunia talenta yang mereka punya. Apa dampaknya? Kita lihat di bacaan kita di Amsal pasal 24 ayat 30, aku melalui ladang seorang pemalas. Istilahnya orang ini bekerja di ladang. Itu talenta karunia Tuhan percayakan kepada dia. Dia lakukan pekerjaan suruhan Tuhan sebagai seorang peladang. Tapi dia pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Mereka orang-orang yang bekerja di kebun, di ladang, tapi mereka orangnya pemalas. Tidak punya etos kerja yang baik. Akhirnya apa terjadi? Lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Di sini dia belajar bahwa kalau mereka di dalam pekerjaan yang Tuhan beri kepada mereka, ya, suruhan Tuhan yang mereka harus laksanakan dan mereka mengerjakannya di ayat 33 dengan sebentar-sebentar tidur, mengantuk, tidur lagi, lipat tangan sebentar lagi, tinggal berbaring dan bermalas-malasan. Ayat 34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyebut dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mereka akan hidup miskin, mereka akan hidup berkekurangan. Dan ini mempengaruhi pola pikir mereka tentang kerja itu. Apapun pekerjaan yang mereka sedang tekuni, itu merupakan suruhan Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja Calvinis pun, kita juga bisa belajar dari konsep Calvin, berbicara tentang kerja. Calvin di dalam buku dia Institutio pernah menekankan bahwa sebetulnya Tuhan yang menetapkan panggilan masing-masing orang. Maksudnya apa? Panggilan, tugas panggilan tiap orang, pekerjaan apapun yang ditekuni, itu Tuhan yang menetapkan. Dan Calvin menjelaskan, kalau kita mengakui pekerjaan kita itu sebagai panggilan dan penugasan dari Tuhan, maka kita juga bisa mengharapkan pimpinan dan kekuatan untuk pekerjaan itu. Tuhan akan memampukan kita bekerja berkarya secara maksimal. Jadi kalau kita bicara mengenai konsep orang Yahudi Bapak Ibu, seberat apapun atau seringan apapun pekerjaan mereka kerjakan maksimal sehingga mereka selalu menemukan hal yang baru. Jadi para penemu dan bisa menjadi peraih Nobel. Itu sebabnya orang-orang Yahudi sangat berhasil dalam kehidupan. Dan Calvin juga bicara yang sama. Sebetulnya pekerjaan kita itu juga panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Kamu bekerja sebagai seorang tukang sepatu, kamu bekerja sebagai seorang penjahit, kamu bekerja dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepadamu sebagai seorang pedagang. Apapun yang Bapak Ibu sedang tekuni di dalam dunia pekerjaan pada saat ini, itu ketetapan dari Tuhan menurut Calvin. Dan seperti hanya orang Yahudi yang meyakini itu juga suruhan Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan tetapkan untuk mereka dan mereka bekerja maksimal untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan, kita juga harus lakukan hal yang sama.
Dan kalau kita merasa berat sekali pekerjaan yang kita tekuni pada saat ini, Calvin bilang, kalau kita mengakui pekerjaan kita ini sebagai panggilan, penugasan dari Tuhan, kita harus mengharapkan pimpinan kekuatan dari Tuhan juga untuk pekerjaan itu. Tuhan akan mampukan kita. Jadi ingat sekali lagi, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi pada saat ini, begitu banyak orang terdampak, begitu berat kehidupan pada saat ini. Apapun pekerjaan Bapak Ibu sedang gumuli, yakinlah, itu Tuhan tetapkan untuk Bapak Ibu boleh jalani. Syukuri itu. Dan kalau Bapak Saudara tahu ini ketetapan dari Tuhan, ya, percayakan juga ke dalam Tuhan. Minta Tuhan yang mimpin kita. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita menyelesaikan tugas-tugas itu. Tuhan akan mampukan kita. Dan berikan terus yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita. Jadi kalau mungkin sekarang ini kita bekerja, yang penting gue dapat duit, gue bisa hidup, gue survive, selesai. Rubah mindset itu. Kita rubah etos kerja kita. Kita bekerja bukan buat hidup, tapi hidup kita untuk bekerja. Karena ketika kita hidup pada saat ini, Tuhan sudah menetapkan panggilan buat kita masing-masing. Sebagai apapun itu yang sedang kita tekuni pada saat ini, itu Tuhan sudah tetapkan. Jalani itu, syukuri itu, nikmati itu, dan tetap yakin Tuhan bisa mampukan kita, pimpin kita, berikan kita kekuatan untuk terus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar pada malam hari ini kita beristirahat dengan tenang, dan esok kita akan kembali berkarya dengan semangat. Karena itu adalah ketetapan dari Tuhan. Itu Tuhan putuskan untuk kita jalani, syukuri, dan berikan yang terbaik. Roh Kudus yang mampukan kita mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengamini firman pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan, yang mengingatkan kami jika mungkin di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah situasi kondisi pandemik, kami merasa kehilangan banyak hal. Bahkan mungkin dengan pekerjaan yang kami tekuni pada saat ini, kami mengalami pengurangan atau pemotongan pendapatan. Dan kami bekerja dengan setengah hati. Mampukan kami mengerti dan memahami bahwa apa yang sedang kami tekuni pada saat ini, itu sudah Tuhan tetapkan untuk kami harus jalani. Dan kami menjalaninya dengan sepenuh hati, mensyukuri bahwa Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh mengais rezeki dan terus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami hidup adalah untuk bekerja. Bekerja melakukan perintah Tuhan. Dan perintah yang Tuhan tetapkan di dalam setiap pekerjaan kami, melalui karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, baiklah kami lakukan itu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan kami mau beristirahat pada malam hari ini. Beri kami kesegaran, kebugaran, untuk besok kembali kami mengais rezeki dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Dan mampukan menjalani hidup-hidup ini dengan bimbingan, pertolongan, kekuatan Tuhan kami. Kami serahkan, peralaskan doa-doa ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.